Apa kabar Sobat Praktikum? Kembali lagi bersama saya Dila Permatasari dengan NIM 1930106009 dari kelas Tadris Biologi 3A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum zoologi invertebrata dengan judul Moluska. Mata kuliah zoologi invertebrata ini diampu oleh Ibunda Liza Meini Fitri MSI dan didampingi oleh asisten dosen Uda Marzuki, Unirini Putri Ningsi. Berikut objek yang kita gunakan pada praktikum Moluska kali ini. Dapat kita lihat yaitu objek praktikum kita yang pertama yaitu cumi-cumi, siput telanjang, dan bekicot. Untuk langkah kerjanya sebagai berikut. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Saat ini diperkirakan ada 75.000 jenis ditambah dengan 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Adapun habitat dari moluska ada yang hidup di perairan laut, air tawar, air payau maupun darat. Moluska sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti hewan bertubuh lunak. Ciri-ciri dari moluska ini merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak, yang termasuk ke dalamnya yaitu berupa jenis siput, kiton, kerang-kerangan, cumi-cumi, dan kerabat dekatnya. Adapun ciri-ciri dari filum moluska ini yaitu meliputi ukuran tubuhnya bervariasi, mempunyai bagian tubuh yang lunak dan tidak beruas-ruas, berupa bagian tubuh triploblastik selomata, dan merupakan hewan invertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Habitatnya ada yang di perairan dan ada yang hidup di darat. Mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf dengan organ ekskresi berupa nefridia. Adanya radula atau lidah bergigi sehingga membuat hewan ini bersifat heterotrof dan perkembangbiakannya secara seksual. Untuk struktur tubuhnya yaitu simetri bilateral yang terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. Merupakan hewan hermafrodit yang mempunyai dua kelamin yaitu jantan dan betina di dalam satu tubuh. Tubuhnya terdiri atas kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Kaki yang beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan membor substrat, berenang atau melakukan pergerakan. Adapun peranan dari moluska ini banyak ditemukan pada jenis bekicot dan siput yaitu peran merugikan yaitu sebagai hama yang merusak tanaman atau lingkungan sekitar. Namun ada juga yang memiliki dampak positif yaitu sebagai bahan makanan contohnya pada jenis cumi-cumian, sotong dan juga kerang. Dan juga banyak manfaat lebih banyak lagi dari jenis kerang-kerangan baik itu jenis kerang maupun tiram serta sebagai serbuk cangkang kerang laut yang berpotensi sebagai obat mah. Bekicot merupakan salah satu binatang dari kelompok moluska yang berbentuk hewan berlendir yang ditemukan di area persawahan dan bebatuan dengan kondisi lembab. Bekicot memiliki kemiripan dengan jenis keong dan siput, sehingga beberapa orang sulit membedakannya. Padahal, ketiganya memiliki perbedaan fisik yang berbeda, seperti pada bekicot yang memiliki cangkang dan hidup di daerah daratan. Binatang ini memiliki sistem pernafasan dengan menggunakan pilium tipis yang dilengkapi dengan pembuluh kapiler. Sementara gastropoda lainnya menggunakan stenidia atau sejenis insang sebagai alat pernafasannya. Adapun morfologi dari bekicot ini terbagi menjadi dua yaitu terdiri atas cangkang dan juga tubuh yang lunak. Bekicot berbentuk seperti tabung kerucut. Cangkang ini terdiri atas 3 bagian yaitu puncaknya yang berbentuk kerucut disebut dengan apex atau bagian tua dari cangkang. Yang kedua yaitu bagian sumbunya disebut columella
dan gelung paling besar atau yang menyeliputi cangkang disebut dengan body worm. Di antara gelung terdapat gelung yang berukuran kecil-kecil yang disebut sebagai spire. Pada bagian dalam di antara bibir body worm terdapat umbilicus. Bagian ini merupakan ujung dari kulumella yang secara fisik berbentuk celah sempit atau lebar dan dalam. Sedangkan cangkang umbilicusnya tertutup disebut dengan imperforate. Secara umum terdapat 7 putaran pada cangkang bekicot yang berbentuk spiral dengan warna coklat serta memiliki bercak berwarna gelap. Bagian dalam cangkangnya tersusun dari beberapa unsur yang bersifat kuat karena terbuat dari bahan kapur. Untuk susunan cangkangnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan periostracum yang merupakan bahan tanduk atau konklion, lapisan prismatik yang terdiri atas zat kalsit, dan lapisan mutiara yang terdiri atas zat kalsium trikarbon yang mengkilap dan jernih. Bekicot adalah binatang moluska yang bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang. Tubuh lunak ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala yang disebut dengan caput dan bagian perut atau badan. Bagian kepala pada bekicot terdiri atas 2, yaitu tentakel dan mulut. Tentakel terdiri atas 2 bagian, yaitu yang berukuran panjang dan yang berukuran pendek. Sementara bagian mulutnya tidak kelihatan, namun dapat diraba untuk mengetahuinya secara jelas. Adapun bagian-bagian pada kepala meliputi fotoreseptor atau yang disebut dengan tentakel panjang. Terdiri atas sepasang, yaitu sebagai alat penerima rangsangan cahaya. Pada bagian ini terdapat stigma atau mata yang terletak di ujung tentakel dan berbentuk bulat, serta juga ada stilus, juga tangkai tentakel yang bisa memanjang dan memendek. Bagian kedua yaitu kemoreseptor atau yang disebut dengan tentakel pendek yang mengarah ke bagian bawah. Fungsinya sebagai alat peraba sekaligus penerima sensor kimiawi. Dan yang ketiga ada rima oris atau celah mulut yang memiliki gigi halus yang disebut dengan radula. Fungsinya untuk memakan daun. Cara untuk mendeteksi bagian ini adalah dengan meraba mulut bekicot menggunakan ujung jari. Siput telanjang atau dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Areolimax columbianus merupakan hewan moluska dari kelas Gastropoda. Hewan ini memiliki habitat hidup di daerah yang lembab. Hewan ini juga termasuk ke dalam hewan hermafrodit dan juga hewan nokturnal karena muncul pada malam hari pada saat cuaca lembab dan lebih sering ditemukan setelah cuaca hujan karena hewan ini menyukai lokasi yang cukup basah. Siput telanjang mempunyai suatu kaki berotot untuk daya penggerak. Mereka juga memiliki suatu punuk atau gundukan pada atas punggung dan adanya suatu mantel. Siput telanjang mempunyai paru-paru terbuka bagi yang luar melalui suatu pneumostom untuk pernafasan, menempatkannya pada sisi kanan dan sisi mantel. Beberapa jenis dari siput telanjang ini dapat ditemukan dengan warna hijau, coklat, ataupun berwarna putih. Pewarnaannya berubah. Cumi-cumi atau lebih dikenal dengan nama ilmiah Loligo sp merupakan moluska dari kelas Cephalopoda yang memiliki cangkang yang berada di dalam tubuh. Kelas Cephalopoda umumnya tidak mempunyai cangkang luar. Pada cumi-cumi, cangkangnya terletak di dalam rongga mantel dan berwarna putih transparan atau berwarna bening. Morfologi dari cumi-cumi dapat dibedakan berdasarkan bentuk tubuhnya yang terdiri dari kepala, leher, dan badan. Kepala cumi-cumi besar, matanya berkembang dengan baik karena dapat berfungsi untuk melihat.
Mulutnya terdapat di tengah-tengah yang dikelilingi oleh 10 tentakel dengan pembagian 2 tentakel panjang dan 8 tentakel pendek. Tentakel panjang berfungsi untuk menangkap mangsa dan berenang. Pada setiap tentakel terdapat alat penghisap yang disebut dengan sucker. Di sisi kiri dan kanan tubuhnya terdapat sirip yang penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Pada dinding permukaan dorsal terdapat pen yang penting untuk menjaga tubuh. Setelah cumi-cumi terbungkus oleh mantel, di bagian punggungnya ada mantel yang melekat pada badan, sedangkan di daerah perutnya tidak melekat sehingga terbentuknya rongga yang disebut dengan rongga mantel. Untuk alat gerak dari cumi-cumi yaitu dapat menggunakan tentakel dan dengan menyemprotkan air dari rongga mantelnya. Bila rongga mantel penuh dan air akan menyemprot melalui sifon menyebabkan tubuh cumi-cumi terdorong mundur. Semprotan air akan menimbulkan dorongan yang sangat kuat terhadap cumi-cumi sehingga timbulnya gerakan seperti panah, sehingga cumi-cumi sering disebut sebagai panah laut. Untuk alat pencernaannya terdiri atas mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Baiklah, demikian hasil praktikum kita kali ini yaitu mengenai filum moluska. Objek pengamatan kita yaitu berupa cumi-cumi, siput pengamatan kita berupa cumi-cumi, siput telanjang dan juga bekicot. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Salam